Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian, yang hingga saat ini kita merasakan indahnya Islam, kasih sayangnya Islam, berkat perjuangan daripada sahabat dan keluarga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan pendiri Yayasan Jannatul Naim, Bapak Haji Dasril Sultan Bagindo. Yang kami hormati Mudir Am Mahad Jannatul Naim, Syekh Tengku Zaki Mubarak LCMA, beserta Dewan Guru, Musyrif dan Musyrifah, Muqri'in dan Muqri'at, dan yang kami banggakan santri dan santriwati Mahad Jannatul Naim yang selalu Allah jaga. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian mingguan kita, kajian tematik mingguan kita. Pada malam ini Ustaz akan mengambil ringkasan dari sebuah kitab yang Ustaz baca. Judul kitabnya Nurul Lum'a fi Khasa'isil Jumu'ah. Kitab Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah dikarang oleh seorang imam yang sangat masyhur pada masanya, yang sangat terkenal pada masanya. Beliau bernama Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Nama asli daripada Imam Suyuti bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Lahir pada tahun 849 Hijriah sampai dengan 911 Hijriah. Wafat pada umur beliau 62 tahun. Di antara karangan Imam As-Suyuti yang paling terkenal itu adalah Tafsir Jalalain. Salah satu karangan beliau yang sangat terkenal yang kita sering dengar namanya, yaitu Tafsir Jalalain. Beliau mengarang lebih daripada 500 kitab. Ya, pada masa di umur beliau yang Allah berikan hanya 62 tahun, beliau sudah mengarang lebih dari 500 kitab. Ya, di antara kitab yang beliau karang adalah Nurul Lam'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Baik. Ringkasan ataupun isi daripada Nurul Lam'ah ini adalah tentang kekhususan ataupun kejadian-kejadian yang istimewa yang terjadi pada hari Jumat beserta amalan-amalan yang kita lakukan pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu setahun itu berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, ada satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita berpuasa di bulan tersebut selama sebulan penuh dan menjadi bulan Sayyidus Syuhur, ya, tuannya bulan-bulan daripada bulan-bulan Muharram. Maka dalam sepekan ada juga yang namanya Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya daripada hari-hari, dari hari Senin sampai hari Ahad. Itu ada hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat. Maka pada kesempatan kali ini Ustaz ingin sedikit memberikan ilmu. Jangan sampai hari Jumat ini hanya lewat begitu saja tanpa kita ketahui amalan-amalan apa saja yang ada di dalamnya maupun peristiwa-peristiwa yang ada pada hari Jumat. Yang pertama, peristiwa yang terjadi pada hari Jumat adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dan pada hari Jumat juga Allah memasukkan ataupun menempatkan Nabi Adam alaihi salam di dalam surga. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Jadi di sini siapa yang tidak tahu Nabi Adam? Beliau dijuluki sebagai Abul Bashar, ya, bapa daripada segala manusia. Manusia pertama yang hidup di muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf. Ya, ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, ada sebagian malaikat yang kurang berkenan dengan penciptaan Nabi Adam. Apa kata malaikat? Ataj'aluna fiha may yufsi ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan seseorang yang akan menumpahkan darah? Wa yasfikud dima. Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan seseorang yang akan nantinya merusak dunia, merusak bumi dan menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, Allah lebih mengetahui daripada malaikat tersebut. Ya, sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam digoda, ya, oleh syaitan untuk memakan tidak boleh mendekati sebuah pohon yang dilarang Allah, tapi Nabi Adam melanggar hal tersebut sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Itu terjadinya pada hari Jumat. Itu peristiwa pertama. Dan peristiwa yang kedua yang terjadi pada hari Jumat adalah peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya, yang dimana pada Perang Badar tersebut jumlah kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, ya. Sedangkan pasukan daripada kafir Quraisy berapa? 1000 orang. Jadi 1000 banding 3. Pada perang masa lalu, jumlah itu sangat menentukan sebuah kemenangan dalam peperangan. Tetapi berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala, pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang, berkat pertolongan dari Allah bisa memenangkan perang tersebut. Yang peristiwa ini diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Karena perang Badar ini merupakan perang yang sangat menentukan posisi kaum muslimin pada saat itu. Apabila kaum musyrikin pada saat itu menang, ya, maka ada kemungkinan Islam akan hilang. Tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikirim bantuan berupa malaikat-malaikat sehingga kaum muslimin memenangkan perang tersebut. Selanjutnya peristiwa apa lagi yang terjadi pada hari Jumat? Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat adalah peristiwa Fathu Mekah. Ya, siapa di sini yang tidak tahu peristiwa Fathu Mekah? Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan membawa 10.000 bala tentara. Ya, di mana ketika Rasulullah bersama para sahabat berada di kota Mekah, beliau dan beserta para sahabat dihina, disiksa, bahkan ada yang dibunuh.
sehingga Allah perintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Sangat-sangat besar penyiksaan, cacian, penolakan kepada Rasulullah beserta para sahabat dari dakwah yang beliau bawakan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada tahun ke-10 Hijriah memasuki 10 kota Mekah dengan membawa 10.000 tentara, semuanya penduduk kota Mekah yang pernah menyakiti Rasulullah itu sangat ketakutan. Bayangkan ya, seseorang yang dulunya mereka hina, mereka tolak, mereka siksa sahabatnya, ya, sekarang membawa 10.000 tentara ke kota Mekah. Maka bisa dibayangkan pada saat itu, kalaulah terjadi pembantaian, pembunuhan, maka kota Mekah itu akan banjir dengan darah. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, apa yang beliau katakan kepada penduduk Mekah pada saat itu? Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Apa artinya? Wahai penduduk Quraisy, wahai segenap suku Quraisy, apa yang engkau pikirkan yang akan aku lakukan pada kalian? Ya, dengan ketakutan penduduk kota Mekah menjawab, khairan akhi karim wa bani akhin karim. Tentu suatu hal yang baik, kata mereka, wahai saudaraku yang baik dan anak daripada saudaraku yang baik. Jadi pada saat itu Rasulullah langsung mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah wahai kalian bebas. Tidak akan aku siksa, tidak akan aku apa-apakan, kalian bebas. Maka pada saat itu berbondong-bondonglah penduduk Mekah masuk Islam akibat kasih sayang dan rahmat daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini diabadikan dalam surat apa? An-Nasr, Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi peristiwa Fathu Mekah ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, pada saat itu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Inilah ajaran Islam yang sempurna. Inilah ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang. Jadi kapan peristiwa Fathu Mekah itu terjadi? Terjadi pada 20 Ramadan di hari Jumat. Maka peristiwa apa lagi yang terjadi pada hari Jumat? Ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hari Jumat. Di mana? Di padang Arafah 9 Zulhijjah pada hari Jumat. Apa bunyi ayatnya? Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Sebagian sahabat ketika turun ayat tersebut menangis. Sahabat yang sangat dekat kepada Rasulullah menangis. Kenapa? Karena tahu bahwa tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat terakhir sudah turun. Sudah diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa ini berkumpulnya 2 hari yang sangat bagus, yaitu hari Arafah dan juga hari Jumat. Yang dimana kita pada hari Arafah 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa, ya. Yang puasanya itu akan diampunkan ya dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Maka bertemunya 2 hari yang sangat besar, yaitu hari Arafah dan hari Jumat. Maka peristiwa apa lagi yang terjadi pada hari Jumat? Kiamat terjadi pada hari Jumat. La taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Maka kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Kapan? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya oleh Jibril ya dalam sebuah hadis, fa akhbirni 'anis sa'ah. Apa jawab Rasul? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanyai ya lebih tahu daripada yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha, ya beritahukan kepadaku, kata Jibril, tentang tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ya, cuma kita ketahui saja tanda-tandanya. Tetapi pasti hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, di mana banyak umat-umat terdahulu itu mengingkari akan adanya hari kiamat, bahkan diminta disegerakan ya untuk terjadi hari kiamat. Maka salah satu rukun iman yang 6 adalah beriman kepada hari kiamat, pada hari akhir. Maka peristiwa hari akhir ini terjadi pada hari Jumat. Selanjutnya keistimewaan ya. Keistimewaan apa saja yang ada pada hari Jumat? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma ma lam tughshal kabair. Di hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik matahari yang terbit pada hari tersebut adalah hari Jumat. Jadi sebaik-baik matahari, kenapa Allah ya mengabarkan kepada Rasulnya bahwa sebaik-baik matahari yang terbit adalah pada hari Jumat? Tentunya pada hari Jumat terdapat rahasia-rahasia ataupun pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau beribadah, bagi orang-orang yang mau beramal saleh di dalamnya. Maka sebaik-baik matahari yang terbit adalah pada hari Jumat. Ya. Al-jumu'atu ilal jumu'ati. Hari Jumat yang satu ke hari Jumat yang selanjutnya kafaratun lima bainaha, yaitu menjadi penggugur dosa antara kedua Jumat tersebut, ma lam tughshal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Apa saja dosa besar? Ya, ada berapa jumlah dosa besar? Ada ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, ya jauhilah 7 dosa besar ini. Wa mahunna ya Rasulullah, apa saja wahai Rasulullah? Yang pertama dosa besar adalah asyirku billah, ya, asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ya, kita ketahui bahwa syirik ini merupakan dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, tidak ada dosa yang diampunkan oleh Allah ya kalau dia tidak bertobat di dunia dan dia mati, yaitu adalah dosa syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Kita menganggap bahwa ada kekuatan yang setara dengan Allah, itu syirik. Kita menganggap bahwa ada kekuatan lain yang bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat selain Allah, itu namanya syirik. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar yang pertama adalah asyirku billah. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena dosa syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian apa lagi yang menjadi dosa besar? Bismillah. Yang kedua adalah as-sihr, yaitu melakukan perbuatan sihir. Itu merupakan dosa besar. Yang ketiga apa? Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh seseorang kecuali itu pembunuhan itu adalah suatu yang hak. Apa contohnya? Misalnya athaibu zani, misalnya seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina, itu hukumannya adalah rajam. Wa qatlun nafsi bin nafsi, misalnya yaitu membunuh seorang nyawa, ya dia maka hukumannya adalah qisas, ya. Wa tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah, yaitu meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah, itu hukumannya adalah
diqisas. Ya, kalau kita membunuh itu merupakan dosa besar. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga adalah aklu ar-riba, yaitu memakan riba. Ya, dalam surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba, yaitu memakan riba itu merupakan dosa besar. Dan yang keempat apa? Dan yang keempat termasuk dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Itu termasuk dosa besar. Dan selanjutnya apa? Tawalli yaumaz zahfi. Apa tawalli yaumaz zahfi? Yaitu lari daripada medan peperangan, ya. Lari daripada medan perang itu merupakan dosa besar, tidak boleh. Selanjutnya apa yang terakhir? Ya. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh, ya, perempuan yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini termasuk dosa besar. Jadi selama dia tidak melakukan dosa tersebut, maka di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Selanjutnya, keistimewaan apa lagi yang ada pada hari Jumat? Yaitu hari Jumat adalah merupakan hari mustajabnya doa. Ya. Jadi ada beberapa waktu, ya, yang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika hari Jumat. Bismillah. Pada hari Jumat, ya, ada satu waktu, 1 jam pada hari Jumat itu, ketika seorang hamba meminta kepada Allah, tidak ada permintaannya yang ditolak. Maka hari Jumat itu, ya, ada 12 jam dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ada juga pendapat ulama yang mengatakan itu perbanyaklah amal, ya, 1 jam setelah solat asar. Ya, apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya adalah fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an ila a'tahu iyyahu. Jadi ada 1 jam pada hari Jumat itu, ketika seorang hamba berdoa, bersolat, doa, dia melakukan solat, maka tidak lain dan tidak ada doanya tersebut, tidak melainkan Allah memberikan apa yang dia minta. Ya, dalam hadis yang lain juga, yaumul jumu'ati 12 sa'atan la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Jadi, ya, kejarlah 1 jam itu setelah solat asar. Maka ini keistimewaan yang ada pada hari Jumat. Yang pertama, sebaik matahari terbit pada hari tersebut, ya, menggugurkan dosa antara 2 Jumat. Dan yang ketiga adalah hari Jumat adalah hari mustajabnya doa. Baik, selanjutnya, ibadah apa saja yang kita lakukan di hari Jumat? Yang pertama adalah membaca Al-Quran, terkhusus membaca suratul Kahfi. Ya, man qara'a suratul Kahfi adha'a lahu nurun lima bainahuma. Man qara'a suratul Kahfi adha'a Allahu lahu nurun lima fi sebentar Ustaz. Baik. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ati. Ya, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ati. Allah akan menerangi kehidupannya itu, memberi cahaya di antara 2 Jumat. Itu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man hafiza 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Jadi barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada suratul Kahfi
dia akan terhindar daripada yang namanya fitnah Dajjal ataupun cobaan Dajjal. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man hafidha 10 ayatin min akhir suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari suratul kahfi, dia akan terhindar daripada ataupun dilindungi daripada fitnah Dajjal. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran, terkhususnya suratul kahfi. Baik, di hari Jumat ibadah apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fa'aktsiru alayya salatan fiha. Sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat, maka di hari Jumat tersebut kata Rasul, perbanyaklah salawat kepadaku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna salawat Allah kepada Nabi? Apa makna salawat malaikat kepada Nabi? Apa makna salawat pengikut Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makna salawat dari Allah kepada Nabi itu Allah memuliakan Nabi, merahmati Nabi, itu maksudnya. Dan apa makna salawat dari malaikat kepada Nabi? Yaitu para malaikat mendoakan Nabi agar selalu diberikan rahmat, agar selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu rahmat dan kasih sayang dan kemuliaan selalu diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan shalla alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi 1 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Maka perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat. Kata Rasul apa? Al-bakhil, orang yang kikir itu, orang yang pelit itu, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika namaku disebut di depannya, di dekatnya, dia tidak mau salawat kepadaku. Itulah orang-orang yang bakhil, kata Rasul, yang pelit, yang kikir. Maka kalau ketika kita mendengar Rasulullah, ketika kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita langsung otomatis untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum salatan alayya. Jadi orang yang mendapat syafaat dari Nabi pada hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salawat ini dianggap kecil, Semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu diterima maupun ditolak. Tetapi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan, amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedahsyatan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih lagi ketika datangnya hari Jumat. Dan yang terakhir, ibadah apa lagi yang kita lakukan pada hari Jumat? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka penuhilah panggilan tersebut, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli.
Apakah ketika azan Jumat hanya meninggalkan jual beli? Tidak. Kenapa lafaz di sini yang digunakan adalah jual beli? Karena pada saat itu ya masyarakat banyak melakukan dagang. Maka yang dilakukan adalah lafaz jual beli. Maka ketika kita misalnya lagi mengajar, lagi menjadi sopir misalnya, lagi melakukan perjalanan, apabila kita sudah mendengar azan, maka wajib bagi kita untuk menghentikan segala aktivitas dan menuju ke masjid. Itu bagi laki-laki yang muslim, baligh dan berakal. Baik. Ibadah salat Jumat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala waghtasal wa bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami wa fastama'a lahu wa lam yalghu kana lahu ajru amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Maka pahala bagi orang-orang yang melakukan ibadah salat Jumat, dia mandi, ya. Lalu apa? Mandi di sini harus mandi yang sempurna. Tidak boleh mandi sekedarnya saja, tidak boleh. Seperti mandi janabah. Apa maksud daripada seperti mandi janabah ketika hendak salat Jumat? Yaitu mengalirkan semua badan kita dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki secara sempurna. Jadi man ghassala waghtasal wa bakkara wabtakar. Ya. Lalu setelah mandi apa yang dia lakukan? Ya. Lalu dia bergegas ataupun pergi ke masjid lebih awal. Wa masya wa lam yarkab, dia jalan kaki dan tidak naik kendaraan. Wadana minal imam, dan dia duduk di saf terdepan dekat dengan imam. Fastama'alahu wa lam yalghu, maka dia mendengarkan khutbah dengan baik, dia tidak berbicara ketika berkhutbah. Kana lahu ajru amalu sanah qiyamiha wa siyamiha, maka baginya mendapatkan pahala ibadah 1 tahun, pahala puasa dan pahala qiyamul lail. Jadi ya, ibadah yang sangat ringan yang diperintahkan kepada kita tetapi mempunyai pahala yang sangat besar. Inilah salah satu ibadah ya yang sangat ringan kita kerjakan tetapi mempunyai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu Isya? Dah. Cukup sekian kajian tematik kita pada malam hari yang penuh pada malam yang penuh berkah ini. Ya. Apa intisari daripada kajian tematik kita? Yang pertama adalah malam ini kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada pada malam Jumat, sehingga ketika kita masuk ataupun masih Allah berikan nyawa pada hari Jumat, kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada pada hari Jumat, sehingga hari Jumat itu tidak berlalu begitu saja. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah berasal dari lisan Ustaz sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.